Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pagi, Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Bu. Ya, kita masih menunggu teman-teman yang lain sebentar lagi ya. Kalau bisa, ketua kelasnya tolong disampaikan karena saya ada kegiatan supaya bisa segera join ya. Baik, Bu. Kita tunggu 2 menit lagi ya, sambil saya menyiapkan ini link untuk absensi. Bentar, tunggu. Baik, apakah sudah terlihat Google Form-nya? Bisa diakses? Sudah, Bu. Baik. Ya, silahkan Sudah, Bu. silahkan diisi ya. Mungkin kita langsung mulai saja. Nanti kalau ada temannya yang ini bisa menyusul join. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Salam sejahtera untuk kita semua. Pertama-tama tentu saya mengucapkan terima kasih kepada para mahasiswa yang telah hadir pagi hari ini. Mungkin undangannya agak mendadak ya, saya baru dikasih tahu oleh ketua kelas kemarin mungkin ya, atau kapan saya lupa. Ya, hari ini kita akan memulai melaksanakan kegiatan sosialisasi kepeminatan ya. Sosialisasi kepeminatan bagi selalu dilaksanakan setiap tahun bagi mahasiswa semester 4. Ya, Anda juga masih semester 4 kan ya, karena kan semester 116 belum berakhir. Ya, masih ada beberapa bulan sampai menuju ke semester 117 ya. Kenapa kegiatan ini dilaksanakan? Kegiatan ini dilaksanakan tujuannya adalah untuk memberikan pemahaman kepada mahasiswa semester 4 mengenai
kepeminatan yang terdapat di program studi fisika beserta mata kuliah penunjang ya. Harapannya nanti ketika masuk ke semester 5 kalian sudah nggak bingung lagi, atau ketika kalian mau bimbingan dengan dosen penasihat akademik, nanti sudah ada bahan diskusi nih kalau misalkan pertimbangan yang saya paparkan hari ini atau sampai beberapa minggu ke depan itu menjadi salah satu bahan diskusi kalian dengan dosen penasihat akademik. Nah, ini adalah sebuah atau suatu step yang sangat penting bagi kalian karena sangat berkaitan dengan passion kalian tentunya, dan kalian harus bisa menggali kepikirnya atau kalian itu tertariknya kemana supaya nanti lebih terarah ketika menyusun rencana sampai akhir kuliah nanti ya. Nanti di semester 7 dan 8 itu kalian kan sudah mulai menyusun tugas akhir. Nah, sebelumnya juga kalian nanti ada kegiatan PKL. Nah, itu harapannya kalau misalkan dari sekarang direncanakan ya, kalian nggak gagap ya, karena memang kuliah peminatan itu seharusnya memang diambil berdasarkan rencana ya, penyelesaian studinya itu mau seperti apa, ya, mau ke bidang apa. Nah, hari ini saya akan sifatnya sebagai pembuka ya, kemudian nanti akan dilanjutkan oleh dosen-dosen lain. Nah, jadwalnya memang belum saya buat karena memang saya juga baru baru dihubungi oleh ketua kelasnya ya mungkin kemarin ya, dan memang sampai minggu ini masih ada perbaikan nilai dan agenda lain di prodi. Mungkin bisa kita mulai minggu depan ya. Minggu depan saya akan menanyakan kira-kira Bapak Ibu dosen itu waktu luangnya kapan, dan tidak akan saya buat satu hari full karena itu nanti tidak efektif gitu ya, karena kan kalian sifatnya mendengarkan ya. Saya nggak memplenokan kalau misalkan setiap dosen 1 jam, kalian bisa hitung aja berapa jam harus mendengarkan Zoom. Jadi memang biasanya saya jadwalkan 2 kali dalam seminggu, sekali pertemuan itu 2 orang dosen ya. Nanti saya akan tawarkan ke Bapak Ibu apakah mau seminggu itu difullkan atau mungkin seminggu 2 kali saja, mengingat sekarang kan sudah tidak ada perkuliahan. Baik, mungkin saya langsung saja memaparkan ini ya. Sebelumnya saya kembali mengingatkan bagi yang belum absen ya, segera absen ini saya copy lagi linknya, silahkan diisi absensinya, dan mohon maaf tidak saya singkat ya, masih saya copy langsung dari link Google Drive. Apakah sudah terlihat PPT saya? Sudah, Bu. Sudah. Oke, sudah ya. Ini saya akan record ya. Bentar. Recording in progress. Baik. Ini adalah materi tentang pembukaan sosialisasi kepeminatan prodi fisika semester 116. Nah, sekarang kalian itu sudah masuk ke semester 4 ya, semester 4. Ini adalah sebaran mata kuliah yang sebenarnya sudah kalian atau sudah saya sampaikan ketika masuk semester 1 ya.
Tapi ini sepertinya ada yang harus saya revisi sedikit karena memang dinamis ya yang namanya kurikulum itu. Sebentar, ini saya tidak akan minimum itu sembilan. Oke. Nah, jadi ini sebenarnya sudah disampaikan pada saat kalian di semester 1 yang mungkin bisa dibuka lagi catatannya. Mulai tahun 2020 itu ada perubahan kurikulum, yaitu adanya program Merdeka Belajar. Ya. Merdeka Belajar sebanyak 20 SKS. Merdeka Belajar ini sebenarnya kalau dari atau definisinya sebenarnya kalian diperbolehkan untuk kuliah sampai 3 SKS di luar, tetapi itu dikembalikan lagi dengan kebijakan di masing-masing universitas ya. Nah, ini ya kalau kalian sudah sampai di semester 4, artinya kalian sudah menyelesaikan separuh dari kewajiban jumlah SKS yang harus kalian ambil untuk menyelesaikan program sarjana. Jumlah minimum SKS yang harus diselesaikan itu ada 144 SKS minimum ya. Artinya kalau belum sampai segitu ya kalian belum bisa lulus sarjana. Nanti kalian bisa cek setelah pengumuman nilai. Oh ya, sekarang pengumuman nilai ya sudah lewat, tetapi mungkin masih ada yang perbaikan ya. Mungkin nanti setelah hari Jumat atau nanti minggu depan kalian boleh cek DHS-nya, kalkulasikan apakah ada mata kuliah yang belum lulus ya, dan mata kuliah MKU yang belum diambil. Jika memang ada, mohon segera mendaftar lewat ketua kelas, karena mungkin sekitar bulan Juli itu saya sudah diminta untuk mendaftarkan mata kuliah MKU apa yang akan dibuka di prodi fisika, termasuk yang ulang-ulang ya. Sehingga tolong nanti dicek lagi ya DHS-nya apakah sudah sesuai atau belum. Nah, dari tahun kemarin, semester kemarin saya selalu menyampaikan mahasiswa fisika itu dari semester 1 sampai semester 4 itu ya udah kalian mengambil mata kuliah yang sudah dipaketkan oleh program studi. Nah, untuk mata kuliah wajib yang harus kalian ambil. Terus mulai semester 5 itu nanti akan ada mata kuliah pilihan ya. Cukup lumayan, ada 5 SKS ya, ada 5 SKS pilihan. Kecuali memang ada mata kuliah yang masih diulang, misal semester 1 lalu kalkulus 1 belum selesai, belum tuntas ya, belum lulus, sehingga harus mengulang di semester 3. Akibatnya di semester 3 tidak bisa ngambil mekanika. Nah, berarti mekanikanya harus diambil di semester 5. Nah, berarti semester 5 sudah keambil 4 SKS. Terus apa yang dikorbankan ya? Kalau menurut saya yang dikorbankan adalah mata kuliah pilihan. Mata kuliah pilihannya jangan diambil dulu, atau ngambil boleh 2 SKS saja. Itu contohnya ya. Atau mungkin yang diulang ada 5, ya sudah, kalau 5 berarti ya habis gitu. Nah, nanti kita akan lihat apa saja mata kuliah pilihan yang bisa kalian ambil. Kemudian semester 6 itu memang diblok oleh prodi kalian mengambil MBKM ya. Kalian mengambil program MBKM. Nah, ini memang masih ada
kendala di masalah di apa uh, konversi dan um, si akad, tapi sepertinya si akad yang sekarang itu sudah bisa memilih mata kuliah MPKM ya. Jadi yang agak repot itu masalah konversi ketika mengambil program MPKM. Tapi mudah-mudahan dalam waktu dekat ini segera terselesaikan oleh UNJ ya. Ada solusi yang menguntungkan untuk semua pihak. Kemudian di semester 7 dan semester 8 ini kalian sudah harus fokus untuk menyelesaikan atau memikirkan bagaimana cara menyelesaikan tugas akhir kalian. Nah, kalau kalian lihat loh, semester 8 itu hanya 4 SKS. Ya, ini kan namanya juga program ya, namanya juga prodi itu membuat plotting SKS. Sebenarnya di semester 8 itu harapannya untuk bisa menyelesaikan atau fokus di skripsi saja. Tetapi kalau misalkan ternyata masih ada yang mengambil mata kuliah wajib, misalkan memperbaiki nilai, ya masih diperbolehkan ya. Tetapi kalian fokusnya adalah di semester 8 ini harus sudah menyelesaikan atau tahap penyelesaian studi. Bisa jadi SPS-nya belum selesai, ya berarti harus menyelesaikan di semester 8. Atau bisa jadi tinggal penelitian, ya udah diselesaikan di semester 8. Nah, semester 8 ini juga mungkin ada mahasiswa-mahasiswa yang mata kuliah peminatannya atau pilihannya itu masih kurang. Menurut dosen pembimbing skripsinya, misalkan saya mahasiswa saya ternyata tadi minimal 9 SKS. 9 SKS itu ada elektronika lanjut, ada mikrokontrol, mikroprosesor, ada sistem kontrol, ada ada teknologi sensor. Itu berarti sudah berapa tuh? 3 tambah 3 tambah 2 tambah 2 sudah 10. Tetapi untuk penyelesaian penelitian skripsinya ternyata perlu citra digital atau fisika lingkungan. Maka saya minta mahasiswa saya untuk menambah SKS di semester 8. Boleh nggak seperti itu? Ya boleh. Kan ini yang dituliskan di sini adalah minimal itu supaya tercukupi 144 tadi. Ya, sebenarnya untuk mahasiswa yang sebelum kalian, kuliah pilihan minimalnya itu lebih banyak ya, lebih banyak, ada belasan, ada 16, ada 14 gitu. Nah, terus kenapa kalian sedikit? Ya karena ada sebagian diambil ke ini di blok MPKM ini gitu. Jadi untuk mendapatkan satu semester untuk di blok di MPKM ini cukup banyak yang dikorbankan, yaitu beberapa mata kuliah wajib itu jadi tidak menjadi pilihan ya. Ada beberapa mata kuliah kalian hitung aja lah, ditambah dengan mata kuliah pilihan yang harus tidak menjadi jumlah yang jadi menurunkan jumlah minimal yang harus diselesaikan gitu ya. Jadi sekali lagi syarat minimum lulus itu 144. Kalau lebih ya tidak apa-apa ya, terutama kalau memang itu mata kuliah yang menunjang CV kalian. Saya mungkin punya cerita yang sangat menarik. Mahasiswa kebetulan mahasiswa bimbingan saya beberapa tahun yang lalu, dia mata kuliah pilihannya cukup banyak ya. Yang ambil di instrumentasi, ngambil di komputasi, diambilin gitu. Terus kebetulan memang IP-nya dia cukup untuk ini ya, untuk lulus cum laude ya, 3,6 sekian gitu. Nah, terus ketika mengurus transkrip, kebetulan kalau zaman waktu itu ya beberapa tahun yang lalu itu belum
transkrip itu belum otomatis ya. Kalau zaman sekarang itu sudah otomatis. Otomatis itu maksudnya apa? Otomatis itu sudah semua mata kuliah kecuali yang tidak lulus pasti akan masuk ya tercetak. Kalau dulu itu masih boleh dicoret, mana misalkan mata kuliah pilihan dapat B dicoret. Nah, dia sebenarnya waktu itu ditanya sama bagian akademik, ini pilihan kamu ada yang dapat B loh. Dulu itu belum A minus, B plus gitu ya, cuma A, B, C, D, E. Nah, terus ditawari, mau dihapus enggak? Ini nilai B sayang loh. Nah, dia jawab, tidak, saya tidak akan hapus karena itu akan jadi portofolio saya. Jadi dia lulus dengan jumlah SKS mungkin sekitar 155 ya, atau mungkin lebih. Dengan IP-nya sih masih di atas 3,5 ya. 3,5 atau 3,6 full luring tanpa nilai A plus, A min, B plus gitu ya. Jadi memang nilai itu dulu hanya A, B, C, D. Jadi kalau dapat total nilainya adalah 78 ya udah dia masuk B. Kalau kalian kan bisa B plus gitu ya. Nah itu mungkin cerita dari mahasiswa saya yang tetap mempertahankan nilai atau mata kuliah yang dia ambil untuk menjaga portofolio dia gitu. Nah jadi sekali lagi kalian jangan terlalu khawatir kalau misalkan memang jumlah mata kuliahnya lebih dari 144. 145, mungkin ada yang 148, boleh nggak ya? Nggak apa-apa, boleh aja. Nah, mungkin sebelum saya masuk ke yang peminatan, ya ini tadi sebarannya, saya akan perlihatkan semester 5 itu ada apa aja. Ini semester 5 itu masih ada ini statistika juga turun dari 3 jadi 2 SKS. Kenapa ya? Karena itu harus menyisakan 20 SKS di sini ya. Jadi memang susah waktu itu saya harus ngeplot 20 SKS ini. Nah, kemudian fisika zat padat itu tadinya ada 6, ada 2 mata kuliah, sekarang dipadatkan jadi 4. Fisika kuantum harusnya ada mekanika kuantum, tapi mekanika kuantum ini diperuntukkan hanya bagi mahasiswa yang mengambil kepeminatan material atau mungkin untuk yang teori gitu ya, yang memang bidang penelitian skripsinya mensyaratkan mata kuliah diambil, ada eksperimen fisika dan ada mata kuliah pilihan. Nah, mata kuliah pilihan ini tergantung dari kepeminatan masing-masing mahasiswa. Seandainya dari yang mau ambil sampai 23 24 ya, maksimal 24 ya, ini pasti dimungkinkan karena kalau SKS-nya mencukupi ya. Tapi sekali lagi saya sih sebenarnya tidak terlalu mengharuskan kalian 24 SKS harus selesai. Kenapa? Karena ya kalian masih punya waktu di semester 7 dan semester 8 ya. Jadi terus tambahan satu lagi yang sedikit membuat kalian lega, mungkin kalau di semester 5 itu sudah tidak ada mata kuliah praktikum ya. Hanya ini eksperimen fisika. Eksperimen fisika ini juga tugasnya banyak di lab, tapi mungkin tidak sebanyak mata kuliah praktikum yang kalian ambil di semester 3 dan 4. Nah, kemudian semester 6-nya ini blok MPKM, kemudian semester 7 ini ada mata kuliah wajib masih ada ya, metodologi penelitian dan lain-lain. Ini ada mata kuliah komunikasi ilmiah supaya kalian bisa membuat publikasi ya. Kemudian ada mata kuliah pilihan dan mata kuliah yang terakhir adalah skripsi. Gitu. Nah, untuk kepeminatan di fisika sendiri ini dibuat dua besar ya, dua kelompok besar, yaitu fisika material dan fisika eksperimentasi komputasi. Nah, fisika materialnya juga nanti akan banyak cabangnya.
instrumentasi dan komputasi juga akan baik. Untuk lihat mata kuliah dan atau website data-data tentang siapa dosen di material, siapa dosen di instrumentasi komputasi bisa cek di websitenya Fisika. Nah, kemudian untuk peminatan yang tadi saya sebutkan, ini ada subsubnya, yaitu ada material magnet dan aplikasinya, material semikonduktor dan aplikasinya, material logam dan aplikasinya, material kaca dan keramik, kemudian optik dan laser, kemudian untuk yang instrumentasi, ya, instrumentasi ini dan aplikasinya, instrumentasi artinya ketika kalian tertarik ke bisnis, ya berarti masuknya ke instrumentasi atau ke energi terutama untuk yang instrumen, bagian instrumennya ke sini atau ke lingkungan ke instrumentasi. Kemudian untuk komputasi sendiri ini ada Pak Heru, Bu Mutia, Pak Rister, dan Pak Teguh. Tetapi Pak Rister ini banyak komputasi yang mengarah ke fisika material, ya. Jadi fisika komputasi yang menyelesaikan masalah-masalah material, ya. Nah, ini adalah mata kuliah pilihan program studi, ya. Cukup banyak pilihannya. Kalian bisa misalkan ke material ada sifat mekanik material, sifat komposit, fisika komposit, fisika logam, fisika material, sifat elektrik material, dan lain-lain. Nah, totalnya kalian bisa lihat ini ada berapa SKS, ya. Ini ada 14 mata kuliah. Kalau kalian misalkan hanya diminta untuk mengambil minimal 9, berarti pilihannya cukup banyak, ya. Alternatifnya cukup banyak dan itu disesuaikan dengan pembimbingnya, ya, atau kira-kira kalian arahnya nanti mau kemana. Misalkan di semester 5 kalian tertarik untuk mengambil fisika material, untuk material, tapi kan belum tahu karena pembagian dosen pembimbing skripsi itu dilaksanakan di semester 7, ya kan? Nah, tapi kalau mahasiswa yang mau ngambil bidang material pasti harus ngambil ini fisika material, gitu kan, ya. Berarti kan udah 3. Nah, tinggal kalian kalian yang satu lagi bisa kalian ambil. Maaf, ini kayaknya ada satu yang belum, yaitu difraksi sinar X, ya. Mungkin ini kelewat, ya. Ada difraksi sinar X belum saya masukkan. Nah, itu bisa diambil juga. Difraksi sinar X itu semester 3 SKS. Tapi sebaiknya kalau difraksi sinar X karena sudah membutuhkan dasar-dasar fisika zat padat, kalian bisa ngambilnya nanti di semester 7, gitu, ya. Gitu. Terus untuk yang mata kuliah di instrumentasi dan komputasi juga cukup banyak. Ini ada komputer selektasi komunikasi, simulasi fisika, pemrograman bahasa C++, pengantar pembelajaran dalam fisika, pengantar fisika sistem cerdas. Nah, ini terkadang ada mata kuliah yang belum bisa dibuka, ya, sehingga meskipun tertulis di sini, terkadang mata kuliahnya bisa dibuka di ganjil atau genap, gitu. Dan tergantung dari permintaan dosen pengambilnya. Kemudian untuk yang untuk yang instrumentasi ini ada sensor, ada sistem kontrol, mikroprosesor dan antarmuka, ada ultrasonik, dasar instrumentasi medis, ada elektronika industri, ada ini workshop fisika juga sebenarnya mata kuliah wajib tadinya, ya. Kemudian karena diambil oleh MPKM ini pindah ke mata kuliah pilihan. Kemudian mekanik kuantum juga tadinya wajib. Kemudian ini teori bahan terkondensasi ini masuknya ke material yang bisa pindahkan. Kemudian pengantar fisika radiasi ini untuk dasar biomedis. Kemudian material untuk sensor ini untuk untuk instrumentasi. Kemudian ada elektronika lanjut ini wajib untuk instrumentasi. Gitu. Nah,
eh, itu mungkin ya. Terus ini mungkin ada MBKM. Nah, MBKM ini kan tadi saya sudah menyebutkan bahwa ini diplot di semester semester 6 sebanyak 20 SKS. Lalu bagaimana kalau misalkan ada yang ingin misalnya semester 5 ingin ngambil atau keterima di studi independen, ya kalian harus milih ya, karena maksimum jumlah SKS yang bisa dimasukkan ke Syakat setiap semester itu hanya 24 maksimum ya, 24. Nah, ada cara lain ya, misalkan kalian maunya Bu saya mau semester 5 sama 6. Ada cara lain untuk untuk mengatasi keinginan atau solusi buat kalian yang ingin mengambil 2 semester tadi. Maka yang salah satunya kalian masukkan ke SKPI ya. SKPI itu adalah surat pendamping SKPI, surat keterangan pendamping ijazah ya. Nah, itu itu setiap mahasiswa akan diberikan ya, mungkin saya akan coba tampilkan ya. Sebentar. Sabar bentar ya. Nah, ini adalah SK mengenai SKPI ya. Jadi setiap mahasiswa itu ketika lulus nanti kalian akan dapat satu ijazah ya. Ijazah itu hanya sebagai surat semacam ini aja ya. Kalian itu lulus dengan predikat apa, tanggal dan tahun berapa. Nah, nanti nilai lengkapnya ada di transkrip ya, akan ada di transkrip. Dan satu lagi nanti akan diberikan SKPI ya, akan diberikan SKPI. Sebenarnya ada contoh SKPI-nya ya, cuman saya mungkin menyusul ya, nanti saya akan tampilkan di pertemuan berikutnya. Nah, ini setiap mahasiswa itu nanti lulus predikat di SKPI-nya sesuai dengan poin yang kalian kumpulkan. Ya, ada baik, yang paling rendah itu adalah baik, kemudian ada sangat baik dan ada unggul. Nah, ini predikat ini tadi kalian peroleh berdasarkan kinerja kalian selama menjadi mahasiswa di UNJ ya. Hanya selama kalian menjadi mahasiswa UNJ 4 tahun ya, kalau misalkan lulus 8 semester itu bisa dimasukkan. Dan ini nanti kalian gunakan juga sebagai portofolio kalian ketika melamar pekerjaan. Nah, apa saja yang bisa digunakan untuk menambah poin? Cukup banyak ya, cukup banyak. Ini dari mulai kalian orientasi mahasiswa baru pun ada sertifikatnya. Nah, itu ada nilainya untuk dapat 100 tadi ya. Kemudian ada kompetisi mengikuti ini ya. Ada yang ini sesuai dengan bidang keilmuan. Ini sudah ada poinnya. Finalis, juara 3, juara 2, juara 1. Ini kalau misalkan ada L, W, N, dan I. N internasional, I itu internasional, ini adalah lokal. Kemudian ini adalah W itu ya, wilayah. Kemudian ada penelitian terlibat dengan dosen. Nah, nanti kalau misalkan kalian penelitian skripsi terlibat dengan dosen, ini akan mendapatkan poin. Tadi syaratnya adalah ini ya. Nanti kalian minta ke dosennya ada surat
keterangan dari dosen yang disahkan oleh dekan. Kemudian kalau misalkan ada kalian nanti kan ada program kreativitas mahasiswa ini, mudah-mudahan ada ketua BEM di sini ya. Kalau tahun 2020 ya, tahun 2020 kan kalian ingat nggak waktu itu pernah dari Prodi ngadain atau bekerja sama dengan BEM dan dengan WD3 mengadakan pelatihan penulisan PKM. Nah ini kalau misalkan kalian nanti mengusulkan proposalnya ke UNJ, itu sudah dapat poin 10, diunggah itu nilainya jadi 15, kalau sampai ini 25. Tapi kalau misalkan nanti sampai dibiayai gitu ya, tahun ini yang dibiayai dari Prodi Fisika itu 1 ya, ada itu mahasiswa bimbingan saya, UNJ itu kalau nggak salah 12 orang, yang dari Prodi Fisika itu 1 orang. Ya, kemudian dari kimia mungkin kimia pendidikan sama itu ya, karena 2 prodi dia dapat. Kemudian dari biologi juga 2 prodi dapat. Jadi 5 itu dari MIPA, sisanya 6 itu tersebar dari fakultas yang lain. Maka kalian sudah bisa memikirkan juga nih kalau misalkan memang ikut PKM ya, mau mengunggah. Harapannya saya sih semua bisa mengunggah proposal. Ya mengunggah saja ininya sudah cukup besar ya, 15. Kemudian ini kegiatan ilmiah, kalian bisa lihat juga. Kemudian ini ada publikasi juga ya. Nah, publikasinya juga banyak. Nanti biasanya sama dosen itu kalian nanti untuk penelitian skripsi juga ada publikasi ya, diwajibkan oleh Prodi untuk publikasi minimal di proceeding nasional. Kemudian apa yang kalian kerjakan selama skripsi bisa juga dijadikan atau didaftarkan sebagai hak cipta atau mungkin hak paten. Kalau paten itu lama ya, tapi kalau misalkan hak cipta ini masuknya ke hak kekayaan intelektual. Ini paten ya, mungkin ada yang lain. Kalau mahasiswa saya biasanya saya arahkan untuk mendaftarkan ke hak cipta. Kalau hak cipta itu lebih cepat prosesnya ya. Kemudian ini banyak ya lain-lain ya. Terus ini ada bidang kompetensi kepribadian dan sosial. Kemudian ada juga kalau nggak salah untuk yang ini kegiatan di organisasi juga nanti kalian bisa baca di sini. Jadi nilai-nilai ini termasuk misalkan kalian ikut kegiatan MPKM itu masuk ke sini kalau tidak akan dikonversi ya. Misalkan tadi saya pingin Bu kuliah tetap, tapi saya mau ikut studi independen dan ternyata diterima. Kebetulan studi independennya daring, karena studi independen sekarang itu memang banyak ya. Sayang kalau saya lepas, saya mau jalan dua-duanya karena saya tetap butuh tetap butuh sertifikat ini, tapi saya juga tetap butuh nilai maksudnya untuk mata kuliah. Ya udah jalan dua-duanya asal bisa bagi waktu. Apakah itu bisa dilaksanakan? Nah, tahun lalu mahasiswa semester 5 itu ada yang keterima studi independen di Microsoft, dan dia tetap mengambil mata kuliah di prodi yang 21 SKS ini, karena yang di Microsoft biasanya kelasnya itu kelas malam, dan prinsipnya dia adalah saya mencari sertifikat mungkin kalau saya nggak ngikutin ini, karena saya dari kegiatan yang
yang studi independennya Microsoft ini, walaupun tidak dikonversi, tapi saya dapat sertifikat. Nah, sertifikat itulah yang nanti saya akan pakai untuk portofolio saya. Dia nyari sertifikat itu sebenarnya. Tetapi keuntungan lain dia juga bisa memasukkan ke SKPI gitu. Nah, di semester 6 dia ngambil juga, dia cari lagi studi independen dan dia tidak mau ngotak-atik. Kebetulan kalau angkatan 2019 kan belum di blok MPKM, jadi ya biarin aja. Di semester 6 dia tetap mengambil mata kuliah prodi full gitu. Ya, saya sampaikan konsekuensinya adalah kamu harus seperti lebih belajar atau membagi waktunya harus harus disiplin ya. Dan dia memang niatnya seperti itu, dia ikut MPKM tidak mau dikonversi karena dia tetap mempertahankan mata kuliah di prodi dan dia cari sertifikat itu untuk bekalnya dia, dan kebetulan bisa juga dimasukkan ke SKP seperti itu. Ya. Baik, mungkin itu apakah ada yang, atau kita masuk langsung ke sesi tanya jawab aja, silahkan. Ayo bertanyalah. Silahkan. Ibu, saya ingin izin bertanya, Bu. Oh ya, silahkan. Ya Bu, saya masih kurang mengerti nanti dalam proses pemilihan matkul peminatannya nih bagaimana ya Bu prosesnya? Karena kan bisa berbeda-beda kan, pilihannya banyak tuh. Jadi nanti proses pengisian di siakat ataupun proses sebelumnya bagaimana Bu? Terima kasih. Maaf ya, saya lupa matiin mute, saya lagi minum. Ya, jadi begini, dari prodi itu nanti akan membuka ya, sebenarnya ini sama aja seperti kalian mengisi mata kuliah biasa di siakat ya. Kalau misalnya nanti di semester 5 ini kan ada mata kuliah wajib, saya akan buat kelas A, kelas B. Ada termo, ada kuantitas, ada pengukuran dan analisa data, eksperimen fisika. AB. Saya ingatkan ya, jangan sampai salah kelas ya, nanti ribet ketika harus input nilai. Jadi seingat saya selalu membuat kelas A, misalkan statistika kelas A, statistika kelas B. Nah, kalau kalian ngambilnya itu nggak akan bentrok. Tapi kalau misalkan kalian ada yang salah ngambil A, terus ada yang ke B, pasti ada yang bentrok. Saya jamin itu. Nah, itu jangan sampai salah ngambil ya, salah ngeklik ya. Kalau misalkan salah ngeklik masih ada batal tambah, kalian harus cermat, segera diperbaiki. Itu untuk mata kuliah wajib. Nah, kalau untuk mata kuliah pilihan, itu biasanya saya hanya buka satu kelas. Misalkan mata kuliah pilihan di semester, misalkan saya pernah ini jadwalkan ya. Saya misalkan contoh aja. Jadwal. Maaf, sebentar. Ini mungkin semester 1. Saya selalu membuat seperti ini kan. Semester 1, semester 2, 3, semester 5. Nah, kalian lihat nih. Ini sekali lagi mungkin sedikit berbeda karena ini ya ada pendahuluan semester padat, ini ada workshop, ini beda karena kalian semester angkatan 2020 di mana sudah ada MPKM. Ya.
Ini contoh tahun kemarin. Nah, ini kalian ngambil B, B, B atau A, A, A. Nah, untuk pilihan, saya buka gini. Nah, ini ada khusus mata kuliah pilihan. Setelah semester 7, ini di bawahnya itu, saya kan selalu mengedarkan ini ya, jadwal ini lewat ketua kelas. Nah, kalian lihat, saya biasanya ngupload mata kuliah pilihan itu di paling pagi atau di paling sore. Misalkan Senin jam 8, kalian bisa lihat ya ini jam 8 sampai jam 9. Kalau ini masih agak kebetulan hari Senin jam 13 itu kosong. Biasanya saya buatnya lebih sore lagi. Kadang kalau semester genap itu mulainya jam 15. Jam 15 itu dibuka untuk mata kuliah pilihan. Nah, ini kalian saya kasih kode AB, artinya kalian akan berlomba dengan mahasiswa semester 7 ya. Yang semester 7 boleh ngambil, yang semester 3 nggak boleh ngambil. Jadi mata kuliah pilihan ini disediakan untuk semester 5 dan semester 7. Nah, nanti kalian tinggal apa namanya? Dan kuotanya biasanya saya plot awalnya mungkin sekitar 20 atau 30 ya. Nanti maksimal ada yang dosen mintanya 30 aja. Kalau misalkan udah penuh, ya udah ngambil nanti di semester 7. Nah, kalian agak repot karena semester 6 itu di blok ya. Jadi kalian semester genapnya itu jadi hilang untuk ngambil mata kuliah pilihan karena kalian itu di blok untuk MBKM. Nah, terus oh ya, mungkin nanti kalau misalkan ada mahasiswa yang nggak dapat MBKM di mana-mana, nah kita akan sediakan program di kuliah di kampus ya, ada program reguler yang memang untuk mengisi 20 SKS itu di semester 6. Ini yang tadi saya tampilkan ya MBKM. Nah, terus acuannya bagaimana ya? Acuannya tadi kalian maunya kemana? Misalkan maunya ke fisika material. Nah, fisika material ini tadi saya kan sebutkan, ini ada ini refraksi sinar X ya. Kemudian ada sifat mekanik material, kemudian ada fisika keramik, ada fisika bahan magnet, ada terus kalau misalnya kelasnya penuh gimana? Yang misalkan ngambil ini cukup untuk difraksi sinar X sama fisika material gitu. Ternyata penuh, ya bisa ngambil ke yang lain, ada fisika dan teknologi komputer, ada fisika keramik. Nah, terus kalau misalkan semester 7 ternyata dosen pembimbingnya minta kamu ngambil mata kuliah ini ya, udah ngambil aja gitu, ngambil aja bisa di semester 7 misalkan tadi kan semester 7 20 SKS, misalkan di situ mau ngambil 23 kan masih ada 3 SKS. Semester 8 mau ngambil lagi 3 SKS ya apa. Terus lebih Bu nggak apa-apa. Ya nggak apa-apa kan tadi sudah sebutkan 144 itu minimal ya kan, ambil sampai 150 boleh nggak? Ya boleh ya. Kalau memang itu mata kuliah yang benar-benar menunjang materi atau topik skripsi kalian. Dan biasanya untuk untuk mata kuliah yang pilihan itu banyak kajian yang ini ya yang dibuat atau banyak kalian dituntut untuk lebih mandiri ya, bekerja mandiri. Kan kemarin itu ada CBL, ada PBL ya, saya kasih kalau yang mata kuliah wajib semester 4, semester 3 saya masih CBL, tapi nanti kalau udah semester 5 itu sudah project ya. Projectnya nilainya itu 50 50% gitu ya. Begitu Diva, cukup menjawab Ya Bu, terima kasih Bu. ya. Jadi mata kuliah apa yang dibuka di semester 117 itu nanti saya akan buatkan seperti ini.
ya seperti biasa. Mata kuliah pilihannya juga ada. Ini tanda AB itu artinya bisa diambil eh, oleh kelas A atau B. Oh ya, mohon maaf ini semester 7 kok AB juga. Nah, kebetulan semester 7 yang tahun 2021 itu hanya satu kelas. Gitu ya. Jadi sebelum saya memasukkan ke Siakat itu saya udah buat ini ya, saya sudah mendistribusikan ke ke masing-masing kelas dibuat supaya tidak ada yang bentrok ya, tidak ada yang bentrok. Baru kemudian saya kalau misalkan sudah dipastikan tidak ada yang bentrok, saya input ke Siakat ya, jadi memang pekerjaannya agak makan waktu cukup lama. Kebetulan saya ada sistem ya yang ini bentrok atau tidak itu Prodi udah buat sistemnya. Kalau di Siakat itu kebetulan agak ribet ya. Jadi kalau sudah fix semua, ini saya download sebenarnya dari sistem yang ada di Prodi. Nah, gitu. Baik, ada lagi pertanyaan? Silahkan. Ibu izin bertanya. Ya, silahkan. Untuk pemilihan peminatan serta mengikuti kelas peminatan tersebut, apakah ada syarat tertentu Bu seperti mungkin batas minimal nilai dari mata kuliah sebelumnya? Ya, beberapa mata kuliah pilihan ya, mungkin termasuk mata kuliah pilihan di saya elektronika lanjut itu saya syaratkan, saya lupa ya B atau B plus gitu ya, saya lupa ya, untuk screening ya elektronika itu. Tetapi mata kuliah yang lain tidak banyak yang menerapkan. Ya ada syarat sudah ngambil atau belum gitu. Tetapi banyak yang tidak menerapkan harus nilai berapa. Kenapa di dokumentasi itu ada seperti itu? Karena memang repot kalau misalkan dasarnya tidak bisa. Ya, nanti ketika kalian bekerja dengan rangkaian yang lebih kompleks, sementara pengetahuan atau memang tidak bisa, ya mendingan cari kepeminatan. Itu ya. Aku menjawab? Ya Bu, izin bertanya kembali ya Bu. Ya, silakan. Kalau misalnya nilainya belum memenuhi, terus pengen perbaikan nilai biar bisa ikut peminatan tersebut, bisa nggak Bu? Ya bisa aja. Berarti bisa ngambil di semester depannya. Cuma kan jadi mungkin harus ada yang dikorbankan ya. Maksudnya di semester 5 kan di sini ya, semester 5 tadi kan masih ada mata kuliah wajib ya, mata kuliah wajib. Ketika kalian mau ada yang diulang apapun ya, itu mengulang perbaikan, mau perbaikan nilai atau mau mata kuliah yang belum diambil atau belum lulus kan memang harus diambil, dan ini syaratnya di semester gitu. Semester ini maaf ini kesempatannya di semester ini bisa mengulang mata kuliah wajib ya. Ya, yang lain cukup menjawab? Ya, terjawab Bu. Terima kasih. Silakan yang lain. Yang mau tanya MPKM, barangkali saya tidak mau ya tiba-tiba nanti di sini nggak nanya, terus nanti rame, karena sebentar lagi kan pasti banyak ini tawaran MPKM ya, MPKM. Tadi saya sudah menyampaikan sekali lagi bahwa kalian sebenarnya sudah diplot ini ya, diplot 20 SKS MPKM ini cukup banyak. Saya sebenarnya MPKM ini kan permasalahannya tadi itu masalah konversi ya. Nah ini sebenarnya prodi atau sekarang kalian mungkin kalau lihat ya angkatan 2019 itu sedang melaksanakan PKL. Nah, alhamdulillah PKL saat ini saya cukup senang karena punya waktu yang leluasa. Leluasa itu apa? Karena semester genap, semester 116 itu berakhir di awal Juni kan, nilai kalian kan udah, atau kalian UAS itu kan terakhir
akhir Juni ya, mungkin masih ada yang awal-awal Juni masih ada ujian, tapi di minggu kedua itu sudah tidak ada ujian, sehingga mahasiswa itu memang saya arahkan untuk mulai PKL ya. Prosesnya sih sebenarnya mulai dari Maret, tapi di awal Juni itu mereka sudah terdistribusi di kebanyakan sih di print ya, di print ya. Dari 10 atau 70 orang itu mungkin tersisa hitungan jari saja yang belum dapat tempat PKL, dan mereka sudah terdistribusi. Nah, nanti selesai mengambil data itu sampai Agustus. Nah, Agustus kemudian lanjut dengan pengolahan dan pelaporan, dan Oktober itu sudah PKL. Nah, makanya di sini itu ada praktek kerja lapangan. Nah, praktek kerja lapangan itu nantinya bisa juga ditarik di sini. Saya sebenarnya agak menyayangkan ketika kalian memilih untuk tidak mengambil PKL. Misalkan ini ya, ini kan ada MBKM yang 20 SKS, ada PKL. Nah, harapan saya nanti saya bisa mengubah ini ya, PKL ini ke sini. Tapi PKL-nya kan hanya 6 SKS, berarti sisanya itu nanti harus ada mata kuliah konversi lainnya. Nah, itu kenapa? Karena sebenarnya mata kuliah untuk PKL yang sekarang mahasiswa itu banyak dilaksanakan di institusi penelitian, itu kalian benar-benar belajar untuk kerja di suatu tim riset ya, menggunakan peralatan yang kalian mungkin tidak akan dapat di laboratorium selama kuliah. Nah, kalian bisa kerja di karena sekarang kan semua pakai BRIN ya, semua sudah tergabung di BRIN. Tapi kalian bisa kerja di BPPT, bisa kerja di LIPI, bisa kerja di BMKG, bisa kerja di LAPAN. Nah, itu nanti kalian akan bekerja di sana selama 3 bulan. Menurut saya itu sayang sekali kalau misalkan tidak kalian ambil. Jadi harapan saya misalkan nanti ada mahasiswa yang mengambil MBKM berupa studi independen atau apapun di industri misalkan, tapi PKL ini tetap kalian gitu, karena ini jadi poin, jadi apa ya, jadi pengalaman penting buat kalian ya, untuk bisa kerja di laboratorium yang memang mereka kan selalu punya program kerja untuk menghasilkan riset yang bagus ya. Itu ya untuk PKL. Baik, silahkan, ada pertanyaan yang lain? Ibu, saya oh ya, satu-satu, silahkan. Siapa dulu? mungkin dari catur boleh. Oke. Catur dulu, silahkan. Izin bertanya Bu, untuk PKL sendiri pendistribusiannya itu kita mencari sendiri atau dicari oleh pihak prodi Bu? Oh, baik. Ya, jadi untuk PKL sendiri nih, PKL versi 2000 yang semester ini ya, saya masih mencari alternatif untuk kalian, karena kan masih semester depan ya, mudah-mudahan nanti bisa PKL-nya itu dijadikan di sini gitu kan, 6 SKS plus nanti mata kuliah lain supaya bisa 20 SKS. Jadi kalian untuk slot, makanya di sini saya tulis slot PKL itu bisa, kalau ini masuk ke MBKM, kalian bisa isi dengan mata kuliah pilihan yang lebih mendukung ke penelitian. Nah, kalau untuk ya kebetulan saya minggu lalu kan baru selesai buat surat-surat untuk PKL. Mungkin di era kalian akan ada sedikit perubahan. Ini sudah terlihat ya?
Ini yang untuk sudah terlihat PKL yang kalian belum bisa ambil sekarang ya, karena sekali lagi Prodi itu sudah membuat program yang setiap angkatan atau setiap semester itu akan beda-beda programnya. Ada aturan ya untuk melaksanakan atau mengambil PKL itu kalian harus lulus minimal 100 SKS. Jadi sekarang kan kalian belum 100 kan? Maka kan belum bisa kan? Minimal itu kalian sudah semester 5 ya. Betul? Semester 5. Maaf, sudah lulus semester 5 maksud saya. Ini kalau misalkan ini 1, 2, 3, 4, 5. Nah, jadi sebenarnya PKL itu bisa diambil semester 6. Makanya tadi saya sangat berharap nanti PKL itu bisa ditarik di semester 6. Ya, ini minimal itu syarat dari UNJ itu minimal kalau nggak salah 100 SKS. Gitu. Nah, alurnya itu seperti ini. Alurnya itu artinya kalau mau ditarik ke semester 6 berarti harus maju persiapannya. Gitu ya. Persiapannya harus mulai bulan Oktober. Ini sekali lagi ini adalah skema PKL untuk mahasiswa angkatan 2019. Jadi mulai dari persiapan Maret sampai Mei, kemudian pelaksanaan Juni, Juli, Agustus, laporan dan evaluasi. Laporan itu September, evaluasi itu Oktober. Nah, awal November itu sudah selesai. Nah, ini tahap persiapannya, ini kalian bisa lihat ya, bagaimana kalian kemudian mendapatkan instansi dari mulai sini ya, mendaftar ke peminatan, kemudian nanti dosen itu akan memberi mendata kepeminatan kalian, kemudian mendistribusikan dosen pembimbing. Nah, dosen pembimbing PKL itu tidak selalu sama dengan dosen skripsi. Kemudian nanti mahasiswa itu berkonsultasi dengan dosen pembimbing PKL maunya kemana. Pilihannya banyak sebenarnya yang kita cukup dan mereka welcome sekali. Saya masih menyebutkan 8 gitu ya karena nggak hafal ya, misalkan 8 itu sekarang kan jadi BRIN, penerbangan apa gitulah, antariksa. Saya tidak hafal nama-namanya, itu susah, belum terlalu familiar. Nah, jadi misalkan mahasiswa saya untuk yang instrumentasi BPPT di sana ada divisi elektronik ya, pengembangan elektronik. Nanti kalau dosen pembimbingnya udah bilang kamu ke BPPT yang divisi elektronik. Nah, nanti di kalian tinggal daftarkan ke Lambda supaya keluar surat permohonan ya. Berarti akan membuat surat permohonan yang ditandatangani oleh dekan ke BPPT. Nah, nanti kalian karena pakai sistem ya di BPPT terus masukkan ke sistem. Nah, nanti kalian akan menerima surat penerimaan atau penolakan. Kalau misalnya ditolak berarti kalian harus mencari tempat yang lain. Nah, itu salah satu contoh misalkan ke BPPT. Kenapa misalkan yang komputasi pengen ke ini pengolahan citra satelit ya, nanti cari lapan yang citra satelit itu ada di Bogor, ada di Bandung. Di Bandung itu di lapan Pasteur ya. Kemudian kalau ada yang waktu itu kepingin ke astronomi ya kita bisa aplikasi ke Borsa gitu ya. Biasanya terima asalkan kalian memang terkadang mahasiswa tidak update informasi ya. Saya selalu minta kalian coba buka browsing karena gini, semua pendaftaran PKL itu biasanya sudah lewat sistem ya. Jadi dari prodi itu akan menyiapkan kelengkapan surat yang dibutuhkan untuk mendaftar PKL. Begitu ya kira-kira. Dan nanti setelah persiapan ini ada pelaksanaan ngapain aja nih, petunjuknya semua ada ya. Saya juga ada course di Epsilon tentang PKL. Nah, itu semua informasinya ada di situ. Ya, nanti ada saatnya ketika kalian
harus melalui PKL, kalian bisa bertanya lebih detail ya. Kalau sekarang mungkin belum bisa karena syaratnya memang belum mencukupi. Syaratnya tadi minimal 100 lulus ya, bukan diambil tapi 100 SKS lulus. Cukup menjawab tadi? Insya Allah. Ya, silahkan yang lain. Ada pertanyaan lagi? Oke, izin bertanya Bu. Oke, tadi ada yang cewek, siapa, Syalu atau siapa tadi? Bukan? Iya Bu, saya Bu. Oh ya, silahkan Syalu dulu sebentar. Oh ya, Besok tunggu ya. ya saya mau bertanya terkait program MBKM Bu. Itu kan salah satunya ada ISMA ya Bu. Nah, di ISMA itu kan kami harus mengambil 2 mata kuliah wajib untuk program tersebut. Nah, namun sebelumnya untuk semester 6 itu ISMA itu apa ya? international Oh ya, yang itu ya. kayak exchange gitu Bu. Ya, terus? Nah, sebelumnya itu kan di semester 6 itu 20 SKS ya Bu. Nah, apakah 2 mata kuliah yang sebelumnya diambil di ISMA itu bisa dikonversi sebanyak 20 SKS ke UNJ atau nanti bagaimana ya Bu untuk konversinya? Nah, kemudian jika di semester 6 nanti ternyata saya diterima di program lain seperti YSILI atau UGRADE atau yang lain, apakah mata kuliah dari program ini juga dapat di-convert? Karena kan sebelumnya itu basicnya bukan MBKM ya Bu ya. Apakah juga dapat di-convert atau saya harus mengambil cuti semester Bu? Terima kasih Bu. Ya, baik. Kalau yang sebentar, ada takut ada pengumuman sebentar. Baik. Ya, sebenarnya untuk MBKM itu kan banyak ya pilihan. Pilihannya banyak sekali. Ada yang memang slot sudah full, sudah dari penyelenggaranya itu 20 SKS misalkan studi independen. Tapi studi independen itu konversinya, studi independen itu kalau misalkan memang daring itu konversinya kalau nggak salah itu 14 plus nanti PKL gitu. Jadi misalkan dulu saya sih menawar ke apa namanya ke BD1, Pak, ini kalau beda ya magang kerja dengan studi independen. Kalau magang kerja itu kan memang benar yang bersangkutan itu magang gitu ya. Kalian harus membedakan ya. Ada magang MBK BUMN yang memang harus magang secara luring. Nah, maka itu dia konversinya ke 20 SKS. Tapi kalau misalkan studi independen di mana pelaksanaannya itu hanya kuliah tambahan, itu saya atau prodi tidak dari universitas itu konversinya kan plus PKL. Jadi saya menuntut tetap dilaksanakan PKL. Jadi PKL itu sebagai ganti dari luringnya itu gitu kan. Nah, terus kalau misalkan ada yang program yang pertukaran pelajar. Nah, pertukaran pelajar ini saya juga kurang paham karena kan tahu saya pertukaran pelajar itu kalau yang institusi ke institusi, artinya misalkan dari fisika UNJ mengirimkan 20 belajar di sana secara daring, maka ada 20 dari universitas yang kita tuju tadi mengirimkan mahasiswanya ke UNJ gitu kan. Itu yang 20. Jadi memang ada banyak skema. Nah, kalau misalkan untuk yang mengambil ISMA tadi itu ya, itu kan biasanya tidak 20 SKS ya, iya kan? Biasanya mata kuliahnya yang keterima apa? Setahu saya seperti itu ya. Kebetulan untuk yang fisika kan belum pernah, yang tahun kemarin itu atau semester kemarin tuh kalau nggak salah itu S2 pendidikan atau apa gitu yang diterima itu seperti itu. Jadi ingat saya mungkin nanti saya akan koreksi kalau misalkan
saya ada yang keliru ya, saya akan cari informasinya lagi. Tetapi itu tidak semua SKS yang diambil itu tidak 20 gitu, tidak 20 SKS, tetapi hanya beberapa gitu ya, hanya beberapa. Nah, apa namanya? Nah, itu nanti diminta untuk prodi itu mengkonversi. Nah, sebenarnya agak susah ya mengkonversi untuk sebenarnya kalau maunya prodi itu jangan konversi, udah masukin aja gitu. Jadi kan nggak kelihatan kalau dikonversi itu, nggak kelihatan kalau ini mata kuliahnya tuh ngambil di universitas lain, tetapi ternyata sistemnya tidak seperti itu, harus dikonversi. Nah, itu tetap karena saya juga sempat dapat permintaan untuk konversi ya, walaupun mahasiswa saya tidak ada yang mahasiswa prodi fisika, tidak ada yang terterima di ISMA itu atau di program yang lain, sehingga saya tidak pusing-pusing mencari konversi mata kuliahnya. Cuman suatu saat nanti kalau misalkan ada mata kuliah yang ada mahasiswa yang ngambil ke sana, maka saya juga harus memikirkan konversinya ke mata kuliah apa gitu kan. Itu sebenarnya agak merugikan buat kalian ya, menurut saya ya, karena jadi mata kuliah yang diambil itu jadi mata kuliah prodi gitu loh, walaupun sifatnya bukan kan tidak semua mata kuliah yang ada di universitas lain itu CPL-nya atau materinya sama plus dengan mata kuliah prodi, pasti akan berbeda, tapi ya itu sebenarnya seperti itu konversi. Nah, jadi kalau misalkan ternyata yang diambil itu tidak lebih dari tidak sampai 20, maka kalian bisa ngambil bisa ngambil kuliah misalkan ya di di UNES atau di mana itu akan menawarkan juga lewat program Permata. Nah, kalian juga bisa ngambil itu tambahannya gitu ya, tambahannya seperti itu ya. Nah, tapi kalau misalkan nih tadi ngambilnya dua program yang sama-sama ke luar negeri, nah itu kayaknya yang agak ini ya tidak diizinkan ya. Karena kalau misalkan MPKM pun itu dibatasin, kalau sudah keterima satu ya udah jangan ngambil yang misalkan dua ada dua kesempatan, dua-duanya keterima, daftar dua-duanya keterima, ya harus dilepas salah satu gitu. Tapi kalau misalkan hanya ikut kuliah saya lupa sih ya. Jadi mahasiswa kita kan ada kerjasama LPTK, jadi lewat program Permata itu, jadi nanti UNJ akan mata kuliah dibuka di situ ya, yang ngambil boleh siapa aja, dari yang lain juga akan boleh mengambil mata kuliah di UNJ. Nah, itu tidak dibatasi, tidak harus 20, tergantung mata kuliah. Jadi saya tuh agak lupa ya nama programnya itu apa, tapi itu hanya jadi nanti outbound inbound, nah itu ya, outbound inbound. Nah, kamu bisa melengkapi SKS yang kurang supaya jadi 20 itu dari program outbound atau inbound tadi gitu ya. Paham? Paham, Bu. Terima kasih, Bu. Ya. Ya, silakan yang lain. Masih ada? Izin bertanya, Bu. Oh ya, tadi Yusuf, silakan. Ya, mungkin yang pertama di semester 5 dulu, Bu. Itu kan ada salah satu mata kuliah yaitu eksperimen fisika. Nah, itu kita belajar apa aja, Bu, di dalam matkul tersebut. Terus mungkin mau dijawab dulu sama Ibu, apa saya lanjut dulu ke pertanyaan selanjutnya? Ya, boleh dilanjut aja sambil saya bukakan itunya ya. Oke, lanjut di semester 6, Bu. Untuk MBKM mungkin saya masih belum terlalu paham gitu, Bu. Mungkin bisa dijelaskan lagi, Bu, secara mendetail perihal MBKM. Dan juga saya masih bingung akan mahasiswa yang mendaftarkan MBKM-nya itu non relevan dengan prodi gitu. Apakah itu diperbolehkan dan juga sistemnya bagaimana gitu? Itu yang di semester 6.
Dan selanjutnya yang di semester 7, saya ingin bertanya perihal itu Bu, yang di BUMN, program magang yang di BUMN itu apakah dari mahasiswa fisika diperbolehkan gitu Bu mengambil program tersebut, namanya itu PMMB kalau nggak salah Bu. Oke, terima kasih Bu. Baik, jadi pertanyaannya tadi ada 3 ya. 1 tentang eksperimen fisik, MBKM, eksperimen fisika, MPKM, terus apa lagi? Sama yang terakhir magang Bu di Magang. BUMN. Oke, ya. Mungkin untuk yang eksperimen fisika dulu ya. Iya Bu. Ya, kira-kira ini saya sudah terlihat? Iya sudah Bu. Ya, ini adalah mata kuliah eksperimen fisika yang sebenarnya dibuka di semester genap harusnya ya. Jadi semester 5 itu workshop fisika dulu, terus semester 6 eksperimen fisika. Tapi lagi dan lagi karena kalian semester 6 itu harus di blok, jadi harus dipindahkan. Nah, mungkin ini RPS-nya kira-kira, mohon maaf ini masih RPS yang versi belum CBL ya. Ini yang CBL masih disesuaikan dengan nanti untuk semester 1. Nah, CPMK dari mata kuliah ini adalah ini mampu merencanakan eksperimen fisika terapan, ya, menghasilkan pengukuran fisika, besaran fisika, merancang penelitian fisika ini. Ini adalah yang nanti kalian akan kira-kira yang akan kalian pelajari. Nah, terus yang lain apa? Ya, yang seperti ini, misalkan menganalisa metode eksperimen fisika dan lain-lain, dan nanti kalian akan ada project berupa project yang topiknya ya topiknya itu biasanya projectnya itu sudah setiap kelompok beda-beda dan harus menghasilkan ini tadi ini sesuai dengan inilah ini ya metode prinsip dasar desain peralatan eksperimen dan peralatan fisika. Nah, ini tujuan dari proyeknya nanti ini merencanakan eksperimen fisika, pengukuran besaran fisika, dan merencanakan penelitian fisika. Jadi lebih advance ya. Kalau kalian kemarin itu di semester 1, 2, 3, dan 4 itu, oh ya maaf ya, kalian itu mahasiswa program ini ya, nggak pernah kelab ya. Tolong nanti diingatkan saja, mudah-mudahan bulan Juli kalian bisa tagih ya, mudah-mudahan prediksi tidak ada kenaikan COVID lagi itu tercapai, sehingga ingatkan saja, mudah-mudahan nanti bulan Juli kita bisa adakan semacam workshop ya, mungkin untuk tidak semua modul kalian dapat ya, tapi minimal kalian bisa pernah masuk lab, terutama untuk lab elektronika dan lab fisika modern ya, karena lab fisika modern itu cukup banyak, ya, ada beberapa, mungkin ada 4 alat yang prodi beli ya, prodi benar-benar beli sendiri, itu bisa dimanfaatkan oleh kalian untuk ngambil, dan itu dasar kalian untuk mengambil mata kuliah eksperimen fisika itu ya, untuk yang kelas itu yang eksperimen fisika. Kemudian untuk MBKM ya, MBKM tadi apa yang pingin selain yang magang, apa yang pingin diketahui tadi? Itu Bu, ketika ada mahasiswa yang mengambil MBKM non relevan dengan prodi kita. Non relevan itu maksudnya gimana? Kayak sedikit melenceng gitu Bu, SKS-nya. Apa tuh maksudnya? Apa itu? Misalnya dari kita kan belajar, contoh misalnya ngambil mata kuliah yang saya tahu artinya. Gini, saya mungkin lebih banyak cerita ya, karena MPKM ini secara aturan itu benar-benar diberikan ke institusi masing-masing. Jadi memang dari pusat itu
ya boleh kayak gini-gini ini, tapi pelaksanaannya itu akan disesuaikan dengan institusi masing-masing. Dan tadi konversinya itu juga boleh masuk ke SKPI. Kalau saya boleh cerita, semester 115 ya, semester 115 itu berarti semester ganjil ya, itu mahasiswa banyak yang ngambil mata kuliah di luar, dan saya bilang, kamu kalau mau konversi gimana ini, karena satu, kalian itu angkatan 2019 sebenarnya belum masuk ke MBKM, tapi tawaran di luar kan sudah cukup banyak. Ya nggak apa-apa, ngambil-ngambil aja gitu kan. Akhirnya mereka masuk ke SKPI. Ada yang ngambil ke ke ITS, ada yang ngambil ke, saya lupa ya, ada ke ITB, ke ITB atau ke UI gitu ya. Tawaran-tawaran itu kan nanti ada seleksi, dan tidak semuanya ngambil tentang fisika atau terapannya. Ada yang ngambil ke matematika, tapi yang untuk ekonomi gitu ya. Yang menyelenggarakan sebenarnya dari matematika, tapi itu judulnya itu untuk ini loh, untuk penyelesaian masalah ekonomi dan lain-lain lah, saya lupa ya. Karena cukup banyak, dan mereka nggak menuntut karena satu, mereka juga tetap ngambil ini gitu loh. Ketika mereka di luar ngambil 5 SKS, mau dikonversi juga susah kan, totalnya 20, totalnya tuh bukan prodi yang menentukan ya, dari kementerian memang ditentukan maksimal tuh 24. Ketika kalian ngambil lebih dari 24, maka nanti dan itu dimasukkan ke siakat, itu akan terdeteksi di PDDikti ya, terdeteksi di PDDikti, dan itu nanti status kalian jadi akan bermasalah ketika akan lulus ya. Jadi saya sarankan hati-hati sekali kalian mengambil atau mengkonversi atau apapun, pokoknya di siakat itu hanya boleh 24 SKS ya, itu aturannya. Karena itu nanti berimbas ke kondisi kalian yang tidak yang jadi akan bermasalah ketika akan mengurus ijazah ya, jadi agak perlu ini lagi, koreksi lagi, dan ini membutuhkan waktu yang lama itu. Jadi diingat-ingat 24 SKS. Nah makanya kalau misalkan nih ada tawaran semester 5, saya mau tetap ngambil nih Bu 21, tapi itu di ITB atau di ITB menawarkan ini, saya ngambil kok keterima Bu 5 SKS, gimana? Ya udah, jangan loncat kalian untuk masukkan ke mana, siakat gitu kan. Jangan anggap itu sebagai outbound itu kamu mau ambil di luar ya, di luar UNJ. Jadi 5 SKS itu kalau kamu 5 SKS-nya sudah ngambil di sana, ya udah itu masuk aja ke SKPI, nggak masalah gitu. Niatnya apa? Niatnya misalkan untuk untuk memperkaya ilmu, ya nggak masalah. Kalian kan nggak perlu menampilkan semuanya di transkrip ya. Transkrip itu apa yang akan tampilkan transkrip itu ketika kalian memasukkannya ke siakat ya, gitu ya. Kalau nggak dimasukkan ya tidak akan tampil. Kamu bisa memasukkan di SKP. SKP itu kalian masukin sendiri kok. Seingat saya ya, input sendiri ininya. Nanti yang akan memvalidasi poinnya itu dari admin prodi. Nah itu. Jadi kalau pengalaman kemarin, ada nggak yang ngambil mata kuliah tidak sesuai dengan bidang dan tidak dikonversi? Ada tidak yang mengambil studi independen di luar studi independen? Sebentar ya, studi independen itu kalau di semester ini mungkin agak banyak ya, ada beberapa orang. Kemudian semester sebelumnya itu ada yang ke Microsoft. Nah Microsoft itu kan sebenarnya masih nyambungnya adalah ke komputasi ya. Kebetulan ini anak komputasi juga.
Tapi ada yang kebetulan mahasiswa bimbingan saya juga, tapi dia profesional lingkungan ya. Itu ngambil program apa ya, kok saya lupa. Dan tidak dikonversi tapi masuk ke SKP. Itu MBK. Ada yang nggak masuk program Bangkit ya, Bangkit itu untuk tapi dia kebetulan ngambilnya ke yang berbau komputasi gitu. Terus lupa satu lagi itu yang Zahra itu dia ke Prograde itu masuk nggak ya dia ya? Universitas Indonesia dan Universitas Negeri Jakarta. Nah ini Zahra Nabila ya, itu mahasiswa angkatan 2018. Masuknya ke Digital Leadership through Coding Campus. Ini dia belajar tentang leadership ya, digital leadership ya, dapat gitu ya. Ya sudah, saya kasih ACC aja, cuman dia masukkan ke SKPI. Mungkin nggak kelihatan ya, mungkin saya bisa share. Nah ini dari Prograde. Jadi emang banyak ya, banyak yang studi independen, tapi studi independen itu kalau misalkan konversi ke 20 SKS itu tidak bisa, tapi ini karena satu banyak yang tidak sesuai bidang dan sah-sah aja. Terus yang kedua memang banyak yang hanya online ya, banyak online-nya itu kan terkadang yang memberi kuliah itu kan tidak bukan kalangan akademisi ya, itu sih nggak masalah, tapi dari praktisi. Tapi kan ada gini, ketika kalian mengkonversi itu ada hitung-hitungannya gitu loh. Ada hitung-hitungannya kapan dia bisa dikonversi menjadi 2 SKS, 3 SKS, 4 SKS, atau 20 SKS. Itu ada hitung-hitungannya, nggak sembarang. Ini yang Jakarta ini ada 2 orang ya, 130161 ini saya angkatan 2017 dan ini yang tadi saya ceritakan. Terus apa lagi? Magang. Iya Bu, terakhir magang. Magang itu ya. Yang di lembaga BUMN itu Bu, PM. Ya, mungkin saya kasih contoh juga. Mudah-mudahan masih ada ya. PSDM. Saya SDM. Nah itu maksudnya gimana tuh? Itu Bu, jadi kan yang mahasiswa fisika itu kebanyakan kan magangnya di lembaga-lembaga penelitian seperti BRIN, LAPAN, dan sebagainya. Nah, ketika ada mahasiswa yang ingin mengambil magang di BUMN, itu apakah diperbolehkan ya? Oh sebentar, itu tadi PKL Mas, tadi saya bilang PKL yang 6 SKS tadi, itu kan kan tadi saya sampaikan bahwa PKL itu PKL itu kalian belajar untuk bekerja di laboratorium. Dulunya itu ya, sebelum ada program MBKM ini, MBKM kan tahun 2020 ya, itu sekitar bulan Mei. Nah, tahun 2019 itu prodi itu
apa namanya, sudah membuat rancangan untuk kalian, untuk mahasiswa 2020 itu ada 2 kali magang, satu ke lab, satu ke non lab gitu loh. Itu sebelum ada NBKM. Sebenarnya sudah di-set seperti itu, tapi kemudian ada program MBKM yang sudah akhirnya akhirnya berubah semua. Kenapa yang PKL itu tetap di PKL ke industri atau PKL ke ke tempat penelitian itu perlu, karena kalian kan nggak tahu setelah lulus itu ketertarikannya mau kemana, atau kalian kan perlu juga untuk pembekalan atau untuk pengenalan di skripsi kan. Ingat, untuk lulusan fisika itu yang yang ini saya mencari, sambil saya memperlihatkan lulusan atau CPA lulusan fisika ya. Bentar. Mudah-mudahan ketemu SDM. Nah, ini kita akan lihat ya, untuk lulusan fisika itu yang diharapkan seperti apa. Diharapkan terus ini. Nih ya. Jadi kalian bisa jadi akademisi, asisten peneliti, praktisi. Nah, ketika kalian praktisi itu kalian berarti di industri, siap di industri. Makanya tadinya prodi itu membuat kurikulum yang ada magang industrinya, tapi juga ada praktek kerja lapangan di instansi penelitian. Kenapa? Karena semua harus dapat gitu kan, bekalnya harus diberikan oleh prodi, tergantung nanti kalian mau berat mana. Misalkan memang mau lulusan fisika UNJ itu ada yang jadi peneliti di LAPAN. Jadi mahasiswa bimbingan saya juga itu lulus tahun 2018, ketika lulus keterima di UT, di perusahaan nasional cukup bagus ya, tapi sebulan atau 2 bulan kemudian dia keterima di LAPAN ya, akhirnya dia ngambil di LAPAN ya. Artinya dalam waktu 3 bulan dia sudah sempat jadi praktisi ya dan peneliti. Nah kemudian kalau akademisi, mungkin kalau untuk yang selama saya jadi korprodi memang belum kelihatan ya, tapi sudah ada beberapa orang mahasiswa lulusan yang lanjut S2 ke luar negeri ya, dan udah ada beberapa yang lulus. Dan ini satu orang lagi mahasiswa bimbingan saya juga kebetulan akan berangkat mungkin bulan-bulan sekarang, lagi nyari ya, dia kemarin berapa bulan nyari beasiswa, dia akan berangkat sekitar bulan September kali ya, Agustus atau September dia akan berangkat. Nah terus ada juga yang sudah lulus juga, udah lulus satu lagi itu mahasiswa saya juga, dan dia karena waktu itu ikut program beasiswanya itu di universitas itu, akhirnya lanjut. Dan saya mungkin agak kelewat ya, angkatan tadi kan saya sebutkan itu pas saya menjabat itu dari tahun 2016 sampai sekarang.
Tapi yang lulus sebelum saya jadi korprodi itu ada juga yang jadi dosen di Universitas Andalas ya, dulu S2-nya di mana ya, di ITB atau di mana saya lupa. Kemudian kalau untuk yang peneliti tadi, selain yang tadi saya ceritakan, itu juga ada yang lain ya, lulusan fisika peneliti itu ada yang di LAPAN, ada yang di yang memang ketertarikannya pengen sekolah lagi, ya, berarti ini di situ. Tapi kalau misalnya ketertarikannya pengen langsung terjun ke industri, ya banyak lulusan yang memang sudah bekerja di industri, meskipun ada yang tidak sesuai ya, yang tidak sesuai, maksudnya tidak linear ya, kurang linear. Tapi sebenarnya kalau di praktek itu kan yang namanya ilmu fisika akhirnya harus terpakai di logika berpikirnya, itu terpakai di mana gitu. Oke. Nah terus itu tadi yang saya katakan, tadinya itu mau dibuat ada 3 bulan ke industri, 3 bulan ke institusi penelitian, tapi ternyata tidak bisa. Nah, jadi untuk yang magang, tapi yang magang BUMN itu memang diplotnya harus 6 bulan gitu kan, diplotnya harus 6 bulan. Makanya kalau misalkan memang itu keterima ya, itu keterima karena sudah memang sudah magang di sana, nanti bisa dilihat ya programnya seperti apa. Kalau misalkan itu memang sudah kerja sudah terlibat di suatu proyek yang luring, ya berarti kalian sudah tidak wajib mengambil PKL itu gitu ya. Tapi kalau misalkan kalian tetap mau ngambil karena untuk menambah tadi itu menambah pengalaman ya, menambah pengalaman kalian bekerja di lab, ya nggak apa-apa, karena ini enaknya untuk yang periode sekarang itu semester genap itu kan Januari, Februari, Maret, April, Mei, Juni, berarti kan katakan 6 bulan, Juni itu udah selesai, nanti langsung lanjut ke PKL ambil misalkan 2 bulan. Nah PKL itu berarti kerjanya pada saat kalian semester break itu kayak sekarang ini. Nah nanti di semester 7 laporan saja begitu, dan ujian udah nggak ke instansi lagi. Jadi memang diplot kalian bekerja di lab itu pada saat libur kuliah, jadi tidak mengganggu kuliah kalian atau program kalian di MTK. Begitu ya. Oh ya, kemarin ada tahun lalu itu ada juga yang keterima di ESDM, tapi saya lupa ini, nggak ketemu suratnya. Cuman terpaksa dia milih untuk lepas karena tahun lalu itu karena kan pandemi yang gelombang 2 itu sempat tutup semua. Jadi baru mulai PKL-nya itu pas kuliah masuk ya, Juli sampai Agustus, akhir Agustus sampai itu. Jadi nabrak seperti itu, akhirnya dia harus memilih. Ini kalau dia merasa berat kalau harus jalan dua-duanya, akhirnya yang SDM dia lepas gitu. Karena dia mau fokus untuk PKL dan menyelesaikan mata kuliah yang terkait dengan penelitian skripsinya. Memang kalau menurut saya ya, kalian kalau udah di semester 7 itu mikirnya jangan neko-neko gitu, kecuali memang kalian pengen lulus tidak 8 semester gitu. Kalau mau neko-neko, maksudnya pengen nambah macam-macam, ya mending itu seperti yang saya ceritakan tadi, ada mungkin kalian bisa hubungi Usaifi ya. Usaifi itu ngambil semester 5, ada independen, studi independen, semester 6 independen, tapi kuliah di prodi jalan terus, IP juga bagus gitu. Nah itu semester 7 saya udah pesan, kamu semester 7 jangan kesana kemari ya, supaya nanti bisa lulus 8 semester gitu ya.
menjawab? Ini sudah jam segini, masih ada pertanyaan? Saya harus Sudah terjawab, Bu. iya. Terima kasih banyak. Yang lain bagaimana? Masih ada? Masih ada yang ingin ditanyakan? Bagaimana kira-kira penjelasan saya hari ini? Apakah cukup memberi gambaran ya tentang semester 5 itu seperti apa, dan semester 6 seperti apa? Untuk mungkin nanti untuk MBKM kita bisa adakan pertemuan lagi, karena untuk yang sekarang dan mungkin 3 sampai 3 minggu ke depan itu kita akan fokus di kepeminatan dulu ya. Silakan, ada yang lain? Cukup? Sepertinya cukup, Bu. Saya cukup. Baik, cukup ya. Baik, mudah-mudahan apa yang saya jelaskan hari ini ya bisa memberi gambaran, setidaknya itu jadi tahu nanti keminatan seperti apa, mata kuliah-kuliah seperti apa, kemudian gambaran tentang PKL, magang, dan kegiatan MPKM yang lain ya. Kita mungkin akan ketemu lagi minggu depan. Minggu ini mohon maaf belum bisa saya jadwalkan untuk mengadakan sosialisasi kepeminatan pertemuan kedua karena masih banyak agenda yang harus diselesaikan oleh dosen-dosen ya. Insya Allah minggu depan saya akan coba tanyakan ke Bapak Ibu dosen ya. Oh ya, nanti tolong ketua kelas juga sampaikan maunya seminggu 2 kali atau bagaimana ya. Tolong nanti disampaikan, disetujui dulu sama teman-temannya. Terus nanti kasih masukan ke saya supaya saya juga bisa enak menyampaikan ke Bapak Ibu dosen yang lain. Baik, terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf jika ada yang kurang berkenan. Saya tutup dengan baca hamdalah. Selamat siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap jaga. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Bu. Yuk, tutup ya. Terima kasih, Bu. Bu. Recording stopped.